Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor Unima, Bapak Ibu dosen, dekan dan seluruh pengajar Sivitas Unima yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi Unima yang semoga tetap senantiasa dalam kemudahan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah berkahi ilmu yang nanti didapatkan dari sini, bahwa ilmu itu salah satu tujuannya adalah menjadikan sebenar-benar hamba. Apalah arti ilmu yang begitu banyak tapi tidak menjadi hamba Allah yang diinginkan. Oleh karenanya di awal mukadimah tadi saya sampaikan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kita semuanya kepada Allah supaya Allah menambahkan ilmu. Dengan tambahan ilmu itu tadi juga tambahnya ketakwaan kita kepada Allah. Sungguh ironi ketika seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dijauhkan pula dari ilmu, padahal tempat di mana ilmu itu ada itu sangat banyak sekali. Sangat disayangkan ketika kita tinggal di satu kampung yang masjidnya ada 3, tapi tidak pernah tersentuh sama sekali kaki kita untuk masuk ke masjid itu. Eman-eman. Kalau di kampung itu ada majelis ilmu 1 pekan mungkin 2 kali, dan kita tidak pernah menghadiri majelis ilmu itu tadi, juga sangat disayangkan. Betapa ruginya seseorang. Allah betul-betul sudah memberikan satu fasilitas masjid untuk sholat, fasilitas majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Sama hadirnya panjenengan di majelis ilmu ini juga menjadi sebuah kesaksian kelak para pimpinan di Unima ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih apa ini mahasiswa-mahasiswi ini? Sudah dikasih apa nih para pegawainya tentang ilmu agama? Sudah apa fasilitasnya ini, majelis ilmu ini? Sungguh merugi orang-orang yang tinggal di sekitar orang-orang salih tapi dia tidak bisa menjadi salih gitu. Tinggal di lingkungan yang salih tapi dia nggak bisa menjadi salih. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan majelis ilmu tapi dia tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Berarti ada sesuatu yang menyumbat. Sesuatu yang menyumbat. Nah, ini nanti yang akan kita kaji bersama. Sumbatan itu apa?
mawani'u min ma'rifatillah, ada mawani' penghalang min ma'rifatillah dari pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghalangnya ini yang nanti akan kita kaji, kemudian kita fahami, sedikit demi sedikit akan kita usahakan ya meninggalkan dari mawani itu tadi, penghalang-penghalang tadi. Pernah nggak kita sejenak berpikir, kenapa ya saya kok nggak mau sholat berjamaah ya? Ya Allah, salah saya apa ini? Dosa apa ini ya Allah? Saya kok nggak tertarik mau sholat jamaah, tuh nggak tertarik saya. Atau mungkin pernah nggak kita berpikir, ya Allah, saya kok nggak ada ketertarikan untuk baca Quran ya gitu. Sama sekali saya nggak ada ketertarikan baca Quran. Berarti ada mawani di situ, ada penghalang di situ. Ini yang kita takutkan, ikhwah sekalian. Kok saya sama orang tua masih berani sih gitu? Kok saya sama dosen kok masih berani sih gitu? Saya kok masih pelit ya gitu. Padahal saya itu sebenarnya kalaupun nggak pelit itu saya tuh masih mampu. Saya untuk memberi teman saya itu masih turah gitu. Ada mawani di situ. Apa yang menghalangi saya sehingga memiliki sifat bakhil? Apa yang menghalangi saya sehingga memiliki sifat fasik? Apa yang menghalangi saya sehingga memiliki sifat-sifat yang ya sifat-sifat syaitoniyah gitu, sifat-sifat buruk. Nah, kita mengkaji bersama, maka supaya ilmu itu bisa kita resapi, termasuk saya. Bagaimana apa yang kami sampaikan nanti juga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan mudah untuk diterima. Sama syaratnya sama. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwa kepada Allah supaya Allah ngajari. Bertakwa kepada Allah supaya Allah nuntun. Ilmu itu mudah masuk. Kalau kita mendapatkan ilmu sulit masuk, menghafal sulit, memahami sulit, jangan-jangan ada mawani di situ, jangan-jangan takwanya kita yang kurang. Ada orang yang takwanya dalam segi sholat, tapi dalam segi muamalahnya belum bertakwa dia. Sholatnya bagus, khusyuk dia, tapi muamalahnya enggak bagus. Ya, muamalahnya enggak bagus. Padahal keburukan yang berada di sekitar kita jangan-jangan lebih banyak daripada kebaikan. Kebaikan yang masuk enggak akan bisa memberikan pengaruh sama sekali dari keburukan yang sudah merata. Su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak buruk itu menular. Bapak-ibu sekalian mahasiswa yang dirahmati Allah. An-naru la yanqusuha ma ukhidha minha. Api itu enggak akan pernah habis walaupun sering diambil. Walakin yukhmiduha alla tajida hataba. Tapi api itu bisa padam sendiri ketika sudah tidak ada kayu yang menjadikan pemantik api itu menjadi hidup gitu. Api itu akan selalu ada walaupun sering diambil api itu. Enggak akan bisa padam, iya. Nah, yang membuat dia menyala ini harus diambil. Berarti kayunya disingkirkan dulu ini. Mawanik-mawaniknya disingkirkan dulu. Kamu kalau masih seperti itu, kamu akan tetap sombong, kamu akan tetap banyak maksiat, kamu akan tetap malas. Ya, tidak ada gairah untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena masih ada sumber api yang membuat itu menyala. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Untuk menghilangkan sebuah kebatilan dikasih kebenaran itu. Nah, kebenaran ini harus didukung bersama-sama. Kebenaran itu harus dijaga bersama-sama supaya kuat. Oh, ini ada majelis Manarul Ilmi nih. Majelis apa? Namanya majelis apa nih? Pengajian Jumat pagi gitu ya. Belum ada namanya ya? Oh, belum. Majelis Manarul Ilmi. Kan harus didukung bersama ini. Ya, satu momentum yang di situ kita dapat nutrisi ilmu gitu. Dan ini kan bagian dari raudhah kan gitu. Raudhah itu ada raudhah qoblal maut. Taman surga itu ada beberapa. Yang pertama adalah taman surga sebelum kematian.
Nah, taman surga sebelum kematian itu apa? Majalisud dzikr. Yang pertama itu majelis dzikir. Ya, majelis dzikir, majelis ilmu itu taman surga. Ya, majelis ilmu atau taman surga. Taman surga yang kedua, qoblal maut adalah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ya. Pengen enggak? Pengen ke sana enggak? Terus usahanya pengen apa? Nabung. Ada yang masih suka merokok, rokoknya dikurangi, dihilangkan gitu. Bisa. Saya itu ada 10 ya. 10 dari jamaah yang sudah usianya di atas 50 pengen sekali ke tanah suci gitu. Kemudian kita tuntun, kita tarbiyah bersama. Bapak, kalau mau ya jenengan ngerokoknya berapa kali dikurangi. Ibaratnya kalau hari itu jadwal beli rokok diganti saja, ditabung di sini. Itu alhamdulillah 2 tahun bisa terkumpul uang 32 juta. 2 tahun itu. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain selain daripada rokok itu. Ya, maka bulan Desember 2023 itu berangkat alhamdulillah. 2023. Bukan 24, 23 berarti setahunan yang lalu. Berangkat umroh itu. Bisa berangkat. Kenapa? Ada tekad yang kuat gitu. Oke. Nah, kembali taman surga. Kalau memang mau pengen ke sana ya bismillah nabung. Kira-kira uang yang harusnya lari kepada sesuatu yang mubadzir, lari kepada sesuatu yang sia-sia, ya dialihkan kepada sesuatu yang lebih manfaat. Api tidak akan pernah padam kalau pemantik dari kebakar api itu masih ada. Marah itu sesuatu yang ada pasti di dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada nilai sabar di situ, maka marah akan tetap muncul. Berarti sabar harus dimunculkan, sabar harus dilatih. Ya. Bakhil itu setiap kita ada sifat bakhil. Tapi kalau bakhil itu dipelihara, dia akan tetap menyala. Maka harus ada sifat kedermawanan. Dermawan ini harus dipaksa dalam diri kita. Bismillah, enggak apa-apa tak keluarkan. Awal 1 kali 2 kali masih kepikiran, waduh janjane iso nggo jajan malah sedekahkan, tidak apa-apa, dipaksa saja dulu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. An-nasu atba'un min man ghalaba. An-nasu atba'un man ghalaba. Manusia itu pengikut bagi siapa yang menang. Wan nasu ashtatun wa likulli jam'in syattat. Dan manusia itu kelompok-kelompok. Setiap kelompoknya itu ada kelompok-kelompok lagi. Saya ingat, ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu seperti salutan tentara yang saling menguatkan. Fama ta'arafa i'talafa. Kalau sudah saling kenal, enak, nyaman, nyambung. Ya, fama tanakara ikhtalaf. Kalau sudah enggak senang dulu, enggak nyambung dulu, saling ingkar dulu, ikhtalaf, masih berbeda. Okay. Saya dengan Ustadz Andi mungkin belum kenal, tapi ketika bertemu pertama kali kok sudah senang, nyaman. Nah, ikhtalaf, enak, nyaman gitu. Boleh jadi saya belum kenal sebelumnya. Itu kalau sudah enggak senang, enggak nyambung. Tergantung nanti siapa pemenangnya. Kalau satu komunitas di kampus 2 khususnya sajalah, kampus 2 khususnya, kok banyak orang-orang yang thalibul ilminya bagus, ya, orang-orang yang aktif di dalam kemuhammadiyahannya bagus, dalam kegiatan IMM-nya bisa mempengaruhi teman-teman mahasiswa yang belum masuk ke IMM, kok bagus, itu nggak usah diajak, nggak usah woro-woro, itu akan nyambung ikut sendiri. Kok kayaknya komunitas IMM kok nyaman ya, kegiatannya kok bisa memancing ya. Iya, an-nasu atba'un man ghalaba. Manusia itu akan mengikuti siapa yang menang di situ. Lah kok ternyata yang menang di sini kok ternyata gangster gitu ya. Ya otomatis wah ikut geng aja. Mahasiswa Unima, ayo ikut Mbak. Pang Unima.
misalkan anak-anak pang tapi yang dari Unima gitu. Ini tatonan logo Unima semuanya gitu ya misalkan. Sini lahirnya Unima gitu. Kok bisa ngikut ke sana ya? Ini ada iklan pengajian diiklankan dari YouTube, diiklankan TikTok, diiklankan IG, diiklankan besok Jumat ada ngaji, besok ada, nggak ada yang tertarik. Kenapa? Karena yang menang di situ. Harapannya kan IMM ini kan aktif, bukan pada keorganisasiannya saja. Tapi dalam keorganisasian itu kan ada bidang-bidang. Salah satu ada bidang ilmu. Ilmu ini yang kemudian ditonjolkan. Ekonominya ada, iya itu ditonjolkan supaya nanti menang semuanya di sini. Otomatis mahasiswa mungkin yang belum mau untuk aktif di IMM dia akan ada ketertarikan. Apa yang membuat tidak tertarik? Bukan salah IMM-nya, IMM sejak dulu sudah ada. Tapi personalnya yang ada ini yang belum bisa menjadi magnet. Ya. Belum bisa menjadi magnet. Begitu juga dengan masjid yang ada di kampung-kampung kita. Kenapa orang-orang tidak tertarik untuk masuk ke masjid itu? Karena memang belum ada magnet. Barangkali masih ada mawanik di dalam diri mereka masing-masing. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Nah, mawaniknya apa? Nanti kita kaji. Ini masih mukadimahnya dulu. Wan nasu fil khairi arba'ah. Manusia itu di dalam menggapai kebaikan itu ada 4. Minhum man yaf'aluhu ibtidaan. Yang pertama, manusia yang mengikuti kebaikan itu atas inisiatif sendiri. Oh, di sana ada majelis ilmu, saya ikut ah. Ya. Ini kalau kebaikan di dalam urusan agama. Ya. Ada kotak lewat, bismillah, inisiatif sendiri. Ya. Kok ada yang puasa Senin Kemis? Ada yang puasa Senin Kemis ini. Oh, bismillah. Saya puasa. Walaupun yang lain tidak puasa, tidak apa-apa. Saya puasa. Ada orang yang mendapatkan kebaikan karena inisiatifnya sendiri. Wajahidu fina lanahdiyannahum subulana. Karena dia bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, Allah pun mendekatkan kepada dirinya. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah supaya Allah memperbaiki kehidupan kita, kan gitu. Kalau hidup kita masih nggak baik-baik aja, jangan-jangan hubungan kita dengan Allah juga belum baik. Ekonominya kacau, kuliahnya kacau, keluarga juga kacau, semua keadaan bikin nggak nyaman. Padahal keadaan itu kan, hidup kita itu kan hanya menunggu waktu sholat. Hidup kita itu kan hanya menunggu satu ibadah kepada ibadah yang lain. Yang kedua, menunggu kematian. Kan itu saja. Ya apa enggak? Hidup kita itu kan hanya menunggu ibadah ke ibadah yang lain. Yang kedua, menunggu kematian. Ya kan? Kuliah itu kan fasilitas kehidupan. Supaya kita betul-betul bisa menjadi manusia yang baik. Supaya menjadi manusia yang berakal, supaya mentalnya itu betul-betul terbentuk dengan mental yang sejati, mental yang baik gitu kan. Al-Jum'ah ilal Jum'ah, dari Jumat ke Jumat lagi, dari maghrib ke maghrib lagi, dari maghrib ke isya, isya sudah besok subuh lagi, subuh sudah duhur, duhur sudah asar. Tidak terasa kemarin kita di usia 10 sudah ke 17, sekarang sudah 20, sebentar lagi 25. Besok sudah 30, enggak tahunya sudah punya anak, orang tua sudah jadi kakek, ya, enggak tahunya anak sudah besar, besar sudah punya mantu, mantu sudah, ya Allah sudah 60 tahun, sudah enggak bisa apa-apa, sudah tinggal menunggu kapan matiku kan gitu. Nah kalau dari waktu ke waktu ini kita kosong, kita hampa, kan eman-eman sekali. Kalau para perawat dan para dokter hampir 70% hidupnya di rumah sakit. Kalau para mahasiswa hampir 60% hidupnya di kampus, para dosen, para guru, mereka hidupnya separuh hidupnya ada di kampus. Para petani mungkin separuh hidupnya ada di ladang, di sawah. Para pedagang separuh hidupnya ada di pasar. Ya. Karyawan-karyawan mall misalkan, mereka separuh hidupnya ada di situ. Kalau tidak
hiasi dengan ibadah-ibadah yang ada. Kan rugi sekali. Kerja tinggal kerja, di sana nggak ada sholat duha, di sana nggak ada membaca Al-Quran, di sana nggak ada infak, nggak ada sedekah, alih-alih bahkan niat saja seawal sudah niat untuk dunianya, niatnya untuk akhirat, wallahu alam bisawab. Pulang sudah capek, ngaji di sampingnya ada masjid juga nggak didatangi, sudah capek. Ya, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu anaknya, ya Allah, nak maaf ya, bapak nggak bisa baca Quran, kamu belajar ya di TPQ. Coba kalau bapaknya bisa baca Quran. Saya mengisi parenting, saya katakan rugi orang tua anak yang Al-Fatihahnya diajarkan oleh guru TPQ, rugi. Harusnya Al-Fatihah itu diajarkan oleh orang tua, supaya apa? Jariahnya orang tua itu dapat, gitu. Supaya jari orang tua dapat. Al-Fatihah saja yang ngajari guru TPQ. Kalau ilmu-ilmu yang lain oke lah, guru TPQ, guru agama, majelis ilmu tidak masalah. Ini Al-Fatihah yang harusnya anak itu mendengar langsung dari orang tuanya. Tapi maaf, orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran. Dah lulusan mana toh? Sedih lagi, lulusan Unima, coba nggak enak toh dengernya. Nah, kamu selama ini kemana gitu? Itu LP2SI sudah ada tuh kesempatan, yang belum bisa baca Quran, ayo baca Quran di sana, dilatih itu. Iqra saja kan nggak sampai jilid 6, klasikal kan itu. Cepet itu. Kalau TPQ klasikal itu 3 bulan selesai. Ini diringankan 6 bulan coba. Ya Allah, saya belum bisa baca Quran ini. Ya. Nanti panjenengan magang, panjenengan nanti PPL, KKN. Mas, jenengan Unima nggih? Nggih. Ini kebetulan ada warga yang meninggal. Jenengan yang rukti nggih? Aduh, aku nggak bisa ya rukti jenazah ini, Pak. Nggih pun ning ngoten ngimami, nggih, ngimami. Allahu Akbar, Al-Fatihah, waladhdallin, amin, surat Al-Ikhlas dibaca. Habis itu rukuk Allahu Akbar, coba. Kaget nah. Sholat jenazah ada rukuknya ini. Mungkin ketika KKN mungkin berada di satu instansi briefing yuk sebelum briefing kita baca Quran terlebih dahulu. Ya, dibuka surat Ali Imran misalkan. Buka surat Ali Imran bukanya dari juz amma. Lama sekali itu. Kan terlihat kita semuanya ini. Mana yang terbiasa membaca Quran dan mana yang tidak biasa membaca Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang menginginkan kebaikan itu atas inisiatif sendiri. Ya. A.R. Sultan Mansur kalau nggak salah ya, yang kemudian mendapatkan hidayah ilmu luar biasa dari Mbah Dahlan ketika mengaji di Pekalongan. Ketertarikan beliau kepada Mbah Dahlan ini luar biasa sampai butuh pembuktian. Diikuti sampai ke Jogja, bahkan sampai di masjidnya, bahkan rumongso beliau sudah berada di dalam masjid lebih awal, ternyata Mbah Dahlan sudah berada di dalamnya. Menunjukkan bagaimana seorang uswah itu luar biasa beratnya. Bangun lebih awal, panjenengan adalah calon uswah hasanah bagi keluarga ketika nanti menikah. Uswah hasanah bagi murid-murid ketika nanti mengajar di sekolahan. Uswah hasanah berada di instansi ketika jenengan menjadi pucuk pimpinan. Ya, memberi contoh lebih awal dalam hal kebaikan. Wa minhum man yaf'aluhu iktidaan. Ada orang yang mengikuti, ini yang kedua, mengikuti kebaikan tapi mau ikut-ikutan aja. Wah, geruduk sana, geruduk sini. Oh, di sana ada apa toh, ikut-ikut. Jangan kok ikut ngaji, tujuannya apa? Lah ini teman-teman pada ngajak ngaji kok, ya saya ngaji aja. Lah terus tadi ngajinya dapat apa? Enggak tahu. Terus penting ngaji. Oh, di sana di kampus 2 ada ngaji, yuk ikut yuk. Aku enggak pernah ikut, terus pokoknya melu wae. Ayo ikut. Ada orang yang dapat kebaikan itu setelah ngikut-ngikut tadi. Enggak apa-apa, ini masih baik. Nah, ini potensi yang pertama tadi.
Ya, manusia itu atba'un man ghalaba, akan mengikuti siapa yang menang. Harus ada orang banyak yang hadir di majelis ilmu, yang cinta dengan ilmu, supaya apa? Supaya yang lain mengikuti. Gitu. Maaf tadi raudhah belum saya selesaikan ya, masih raudhah yang pertama ya, sebelum kematian gitu. Raudhah yang kedua ba'dal maut itu adalah naimul qabr. Raudhah setelah kematian itu adalah nikmat kubur. Bahwa setiap kita itu betul-betul orang yang nanti akan masuk ke dalam alam barzakh gitu. Alam kandungan sudah, alam dunia sudah, ini alam barzakh yang belum. Nah, di situ apakah kita mendapatkan raudhah? Tergantung. Sedangkan orang-orang yang terbiasa dengan raudhah fil hayati dunya, raudhah taman di dalam dunia, majelis ilmu, majelis zikir, bismillah insyaallah dia akan mendapatkan naimul qabr, raudhah ba'dal maut. Kondisi orang mukmin yang meninggal diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, disyarah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang begitu panjang penjelasan syarahnya tentang kondisi orang mati, orang mukmin yang mati itu kalau sudah berada di atas keranda, apa keinginannya? Pengen cepet ingin sampai ke kubur. Maka jangan dilama-lama. Kalau ada orang mukmin meninggal itu jangan dilama-lama. Keinginan dia pengen cepet sampai kubur. Kalau sudah sampai kubur, pengen cepet, ya Allah kapan datang hari kiamat? Sesungguhnya aku menunggu janjimu ya Allah. Pengen sekali, pengen mendapati hari kiamat. Nah, diterangkan orang yang fujur, orang yang banyak dosanya, termasuk musyrik juga, kafir juga, dalam kematiannya dia tidak ingin segera sampai ke alam kubur. Ya. Bahkan akan ada tidak sedikit ya orang-orang yang dalam keadaan su'ul khotimahnya luar biasa. Kalau di dalam HBT cara menutup mata, HBT tarjih, cara menutup mata itu kan mengikuti. Ya, sesungguhnya ruh itu keluar kan mata itu keluar mengikuti ruh kemana dia keluar. Kalau matanya ke kanan kan berarti menutupnya begini. Kalau keluar ruhnya itu matanya ke kiri kan menutupnya seperti ini. Kalau matanya ke atas kan seperti ini. Ya. Jangan sampai kalau matanya ke kanan kemudian kita nutupnya sama-sama seperti ini. Sakit itu, menyakiti itu. Wa yastarikhuna fiha. Orang-orang fujur itu berteriak. Orang-orang fujur berteriak itu. Ya. Tafsirnya berteriak di alam barzah, tafsirnya lagi berteriak di neraka. Ya. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkan aku ya Allah, hidupkan aku lagi ya Allah. Na'mal salihah ghaira kunna na'mal. Saya akan beramal soleh ya Allah, yang sebelumnya saya enggak pernah beramal soleh. Kalau dalam As-Sajdah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, saya melihat betul ini, saya mendengar betul ini. Kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah, saya pengen hidup dan saya akan beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami yakin ya Allah. Kalau dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Fa asaddaqa, saya akan sedekah, wa aku minas solihin, janji deh saya akan beramal solih. Keinginan orang yang setelah mati bagi orang-orang yang banyak dosa, Bapak Ibu, Mas Mbak. Keinginan orang yang mati dalam keadaan dosanya luar biasa banyaknya, itu keinginannya apa? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Pengen sedekah dan pengen jadi orang soleh. Rasulullah ketika berjalan-jalan di salah satu makam sahabatnya, kemudian Rasul bertanya, tahu enggak yang berada di kubur ini sedang minta apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh yang berada di dalam kubur ini dia pengen hidup hanya mau mengerjakan 2 rakaat sholat. Coba, sepele, ringan tapi sering kita abaikan. Orang mati pengen cuma 2 rakaat sholat. Ya Allah bangkitkan, saya pengen sholat 2 rakaat. Kenapa? Seumur hidup tidak pernah sholat 2 rakaat. Wajibnya iya, rawatibnya hilang.
Berapa banyak rawatib yang ditinggal coba? Sebelum subuh hilang karena bangunnya pas qomat. Ya. Qobliyah duhur hilang. Datangnya sudah mepet qomat. Ba'diyah duhur hilang karena setelah ada kegiatan lagi, setelah makan siang. Ba'da maghrib hilang lagi, sudah capek, sudah ngantuk. Ba'da isya juga hilang lagi, sudah tidur. Masa hari demi hari 2 rakaat kita rawatib hilang? Padahal siapa yang dalam satu hari sholat 10 rakaat, di dalam riwayat yang lain 12 rakaat yang bisa dirubah di waktu zuhurnya itu, tambahan zuhurnya. Satu hari 10 rakaat rawatib atau 12 rakaat rawatib, Allah bangunkan rumah di jannah. Allah bangunkan satu rumah di jannah. Tapi sayangnya banyak ditinggal. Sholatnya sering telat, bangunnya sering terlambat. Standar bangun seorang muslim itu jam berapa sih? Dalam Al-Ansyitah Al-Yaumiyah itu kan bangunnya kan jam 3 kalau di waktu ya. Thulutsail lail atau nisfal lail, separuh malam. Kan standarnya bangunnya segitu. Bapak Menteri Pendidikan, Pak Abdul Muti, ya. Bangun pagi, tidur cepat. Nomor 1 kan bangun pagi, yang nomor 7 tidur cepat. Tidur cepat itu supaya bisa bangun pagi. Ini alih-alih mau tidur cepat, alih-alih mau bangun pagi. Tidurnya jam 12, HP-nya masih nyala, bahkan HP-nya ikut tidur, masih nyala begini ini. Ya apa enggak? Waktunya habis di mana? Waktunya habis di HP. Ya. Sudah, enggak terasa, ternyata dia tidur jam 1, alih-alih mau bangun jam 3. Subuh ditabrak, nanti jam setengah 6 masih boleh kok. Padahal yang kedua, tidak boleh tidur pagi. Orang tidur pagi itu kan jauh rezeki kata Rasulullah. Padahal Rasul mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah berkailah ya Allah umatku di dalam pagi harinya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Jadi 2 rakaat bagi orang yang sholat itu ternyata sangat luar biasa. 2 rakaat bagi orang yang meninggal sudah di alam kubur itu sangat berarti sekali. Monggo kita yang masih diberikan kesempatan hidup, yuk kita tertibkan lagi sholat kita. Mulai dari sholat dulu lah. Ya. PHIWM kita buka kembali. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kita buka kembali. Sholatnya diperbaiki lagi. Baca Qur'annya dimotivasi lagi. Kembali ke awal tadi. Kalau sudah banyak orang di kampus ini yang terbiasa memberikan contoh dalam ilmunya, dalam sholatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aktivitas berhenti, yo sholat. Orang yang tidak mau sholat itu malu sendiri. Atba'un man ghalaba, yang menang itu mesti akan, yang kalah itu mengikuti, yang akan mengikuti yang menang. Tapi karena terbiasa, sudah qad qamatis shalah, masih di warung, masih duduk di bawah pohon, masih ngobrol-ngobrol, ya sudah nggak akan beri pengaruh. Yang masjid sebesar ini akhirnya 1 shaf aja ini, 2 shaf aja ini selesai. Berarti ada mawanik di situ. Ya. Nanti mawaniknya kita jelaskan lagi, ini belum sampai mawanik. Penghalang apa yang membuat kita kok gak segera gitu untuk sholat itu? Ada penghalangnya. Saya kok malas baca Quran, ada mesti pemawanik dalam hati kita tuh, mesti ada itu. Yang ketiga, wa minhum man yatrukuhu istihsanan. Ada orang yang mendapatkan kebaikan, itu meninggalkan kebaikan tapi mencari kebaikan yang lebih. Ya. Mencari kebaikan yang lebih. Di sini masjidnya nggak ada majelis ilmu kok. Tak cari sanalah masjid yang ada majelis ilmunya. Nah, akhirnya dapatlah majelis. Ya, majelis ilmu yang lain. Alhamdulillah ketika majelis ilmunya masih di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, ketika tidak, jauh dari apa yang menjadi faham Muhammadiyah. Ya. Mengerikan lagi nanti. Ya, mengerikan lagi. Ikhwas sekalian, mencari yang lebih baik nanti mendapatkan kebaikan. Yang mengerikan lagi, wa minhum man yatruku hirmanan. Betul-betul meninggalkan kebaikan itu, ditinggal kebaikan itu.
karena mungkin kecewa, karena mungkin di dalam kelompok kebaikan itu ada sesuatu yang membuat tidak serg dia. Ngaji kok malah koyong ini, tinggal. Ngaji dalam kelompok masih ada kelompok, waduh. Ya, kalau dalam majelis-majelis jamaah itu kan ada kadang-kadang kelompok sosialita. Mbak, jangan kok nggak ngaji di sana toh? Ah, enggak Ustaz, itu yang ngaji di sana gamisnya bagus-bagus, mahal-mahal. Saya malu, kadang gamisnya saya jelek sendiri. Itu jadi masalah loh itu. Jangan kok nggak ngaji di sana? Wah, itu orangnya sudah jadi semuanya. Saya kan baru awam Ustaz. Wah, nggak maulah saya di sana. Kalau yang awal-awal di mana Ustaz? Ada tuh jadi masalah. Apalagi nanti yang sosialita masuk kelompok sendiri. Habis ngaji mesti selfie, habis ngaji mesti videonan, habis ngaji mesti ngelompok sendiri. Wah, ini jadi gak anu lagi. Ya sudah, mendingan gak usah ngaji aja lah. Padahal ada orang yang betul-betul ngaji itu betul-betul ingin dirinya lebih baik. Ternyata yang sudah ngaji lama gak memberikan contoh lebih baik. Oh, jenengan yang udah ngaji lama jadinya aja kayak gini ya. Aduh, gimana ini Pak? Bu. Ini kenyataan tidak? Terjadi tidak? Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mari kita masuk di dalam materi mawani kita ini. Ada dua mawani. Yang pertama adalah maradus syubhah, maradus syahwah dulu. Sakit syahwat. Yang kedua maradus syubhat, penyakit syubhat. Mungkin nggak akan sampai selesai nanti dalam syubhatnya apalagi. Setidaknya kita masuk di penyakit syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah penyakit mental. Ya, penyakit mental. Penyakit mental yang berkaitan dengan psikis, berkaitan dengan ruhiyah, berkaitan dengan kesenangan hidup. Syahwat itu. Ruhnya kosong. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu heran ketika mengikuti perang Mu'tah. Perang Mu'tah, maaf. Mu'tah. Heran. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Apa yang kamu herankan wahai Abu Hurairah?" Lah ini kok keadaannya kok seperti ini padahal musuh banyak loh ini. Ya, musuh besar ini dan senjata kita apa adanya. Jangan heran. Karena kamu tidak ikut perang Badar. Kalau kamu pernah ikut perang Badar lebih heran lagi. Nah terus apa yang membuat kaum muslimin menang? Ruh. Ya. Perang Romawi apa yang membuat kaum muslimin menang? Ruh. Ya. Seorang guru kenapa kemudian membuat takluk muridnya? Hanya melihat tuh langsung takluk, ruh. Seorang mahasiswa yang belajar, ilmunya yang tunduk, ruh. Kan ada ilmu yang menolak. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Karena banyak maksiat, ilmu gak mau masuk itu. Gak mau. Akhirnya muter-muter gak mudeng-mudeng itu. Suruh hafalan juga gak mudeng sama. La abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud, la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud, la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud, lakum dinukumnya hilang. Ya Allah kok dedel banget sih saya. Bukan dedel, ada mawani di situ. Ada penghalang di situ, ada keran yang tertutup. Itu harus dibuka itu. Salah satunya dengan apa? Istighfar. Rohnya diperbaiki lagi. Kedekatan kita dengan Allah kita semai kembali, kita perbaiki lagi. Jangan-jangan kita memang banyak dosa ini, banyak maksiat ini, maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat pergaulan, maksiat durhaka, maksiat banyak sekali. Ya, termasuk meremehkan ibadah-ibadah, sholatnya. Ya. Apalagi kita sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Perlu banyak disiapkan dari segi psikis, fisik disiapkan, ilmunya juga disiapkan. Jangan sampai Ramadan besok sama dengan Ramadan kemarin, nggak ada gairahnya, nggak ada pembedanya, sama saja. Puasa tinggal puasa, karena dalam dirinya ilmu Ramadan itu hanya bulan puasa. Padahal Ramadan itu kan ya bulan Al-Quran, bulan dimana kita mentarget untuk menghafalkan, untuk menghatamkan Al-Quran. Syukur-syukur mau menghafal. Bulan Ramadan itu kan bulan sholat malam. Waktunya kita sholat malam ini, ya.
Bulan Ramadan itu kan bulan bersedekah. Ketika memang pahala dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan juga. Katanya setan dibelenggu, nyatanya masih ada yang maksiat. Memangnya setan itu dari jin aja. Syayatinul insi wal jinni, setan manusia itu juga ada. Maka dia akan keluar di siang hari dengan makan tangan kiri sambil berdiri. Sudah tangan kiri sambil berdiri lagi di siang bulan Ramadan lagi, coba berapa kali lipat itu dosanya. Dan itu bangga itu. Mbok saura-orane hari ketiga, hari keempat lah. Ini hari pertama coba. Kan kebangetan sekali. Seorang muslim ya, enggak puasa di hari pertama, di siang hari, di depan orang banyak, makannya tangan kiri, enggak baca bismillah sambil berdiri. Sudah. Na'udzubillah itu. Yang pertama, maradus syahwah yang pertama adalah al-fisqu, kefasikan. Yaitu orang yang hobinya itu melanggar perintah Allah dan larangan Allah. Gemar untuk maksiat, seneng, fasik. Padahal dia tahu, kalau ditanya ini maksiat ya? Iya, tapi tetap seneng aja. Kalau dalam bahasa psikologi itu ada istilah litigious ya. Orang yang gemar menyebarkan berita. Orang yang gemar menampakkan sedikit-sedikit di-upload, sedikit-sedikit tapi bukan upload dalam kebaikan, bukan. Yang hal-hal yang buruk juga pengen sekali di-upload gitu. Kejadian apa langsung dilaporkan, padahal belum jelas ditabayunkan, belum jelas itu. Ya. Itu ada orang yang hobinya seperti itu. Kalau enggak maksiat itu enggak enak. Kalau enggak ngomong kotor itu kayaknya enggak enak. Ya. Maaf ya. Mungkin nanti disensor enggak apa-apa. Kata-kata anjay itu kan kalau didengar oleh laki-laki, kalau yang mengucapkan laki-laki mungkin ya, walaupun itu kotor mungkin masih. Tapi ini yang bilang ini kadang-kadang perempuan, anjay gitu kan. Saya yang cowok aja denger gak enak gitu loh. Apa gak ada kalimat lain selain itu gitu. Itu kan kromonya apa Pak? Kalau kalimat kotor kecil saja sudah dibiasakan, kan bisa menjadi sesuatu yang besar. Nanti jatuh itu sudah bukan astagfirullah, innalillah. Sudah seperti itu kalimatnya, naudzubillah. Belum nanti umpatan-umpatan yang lain, ya. Dan itu dia ringan aja mengucapkan itu. Coba yang ini dihilangkan aja, dilatih, jangan bilang yang seperti itu. Ya. Orang yang lupa dengan Allah, maka sesungguhnya dia akan lupa dengan diri sendiri. Orang yang tidak mau, orang yang tidak, kan kalimatnya lupa ya, dia sudah tahu tentang ilmunya Allah, ilmu agamanya Allah, ilmu ma'rifatullah, tapi dia menyengaja untuk lupa atau pura-pura lupa. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah yang seperti itu yang fasik. Kamu tahu nggak sih kalau itu tuh tidak boleh? Iya saya tahu Pak. Lah kenapa kok masih dilakukan? Ah, gimana lagi? Saya malu sama teman, masa saya beda sendiri, masa saya soleh sendiri Pak? Kan nggak enak. Yang lain seperti itu, masa saya soleh sendiri, nanti saya dikira ekstrim, nanti saya dikira eksklusif gitu kan. Lah malah mindsetnya beda lagi nih. Nah orang-orang seperti itu harus ikut pelatihan growth mindset Pak. PP Muhammadiyah kan sudah lagi menggalakkan growth mindset ini. Bagi Aum juga termasuk warganya juga. Harus berpikir growth mindset ini, berpikir mengembang, berkembang. Orang yang kena ujian masalah, orang yang berpikir growth mindset, dia akan menjadikan oh ya ini ujian dari Allah, ya insya Allah ma'al usri yusra, husnudzon, Allahu qaribun mujibun, Allah maha dekat, maha mengabulkan doa, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan Allah memberikan beban kalau hamba tadi nggak mampu.
Allah mesti yakin hamba itu mampu. Itu growth mindset. Bagi orang yang fixed mindset itu berpikirnya ya, wah Allah nggak suka sama saya ini. Emang salah saya apa sih? Saya itu sudah sholat, sudah sedekah, sudah beramal soleh, tapi dagangan masih belum laku. Itu yang nggak pernah sholat tapi kok laris. Itu nggak pernah sholat tapi kok rengkeng terus. Lah saya itu sudah rajin sholat duha, rajin doa, rajin baca Quran, kok malah nilainya masih D, masih C. Sok berpikir begitu enggak? Kalau masih seperti itu fixed mindset berarti. Ya. Orang-orang fasik itu seringkali melanggar sesuatu yang sebenarnya dia dah tahu kalau itu dilarang, tapi kemudian dilakukan. Ya, harus kembali di growth mindset kan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Oh, kalau begitu Allah masih mengampuni saya. Iya, kembali kamu kepada Allah. Ya, tubu ilallah, tobat kepada Allah. Ya, supaya tidak masuk ke dalam mawani tadi. Sesuatu yang menghalangi. Ternyata sifat kefasikan itu menghalangi banyak hal. Betul. Betul. Ya, dalam tulisan saya sendiri, alhamdulillah utangku lunas itu. Di situ saya tulis kunci-kunci rezeki. Dan di situ ada penghalang-penghalang rezeki. Saya masukkan sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yahrumu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan rezeki bagi orang yang berdosa. Dosa yang masih dilakukan itu rezeki haram untuk masuk. Rezeki enggak hanya finansial ya, rezeki ilmu, rezeki sehat, rezeki kenyamanan hidup, rezeki ketenangan. Kok terhambat? Berarti ada kemaksiatan. Yang kedua, mawani yang kedua adalah al-kibru. Angkuh, sombong, merasa dirinya paling benar. Ya. Kalau dikatakan cukup sesombongan seseorang itu kan batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kok ada unsur sedikit meremehkan manusia, naudzubillah. Mithqala dzarratin min kibrin. Ada satu biji saja dari kesombongan itu menjadi pencegah masuk ke jannah, masuk ke surga. Sifat keakuan paling benar, sifat keakuan paling itu kan warisan iblis. Ya, dan pewarisnya masih banyak ternyata. Ya, merasa paling itu kan warisan. Ya, ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Mawani yang selanjutnya adalah az-zulmu, berbuat zalim. Wad'us syai', meletakkan sesuatu laisa fi maudhi'ihi, tapi tidak pada tempatnya. Ya, berbuat zalim begitu ringan. Begitu ringan talangan itu mendolimi, begitu ringan kaki itu mendolimi, begitu ringan lisan ini mendolimi, begitu ringan berbuat dolim itu dilakukan. Padahal Allah itu mengharamkan dolim untuk diri Allah sendiri. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah itu mengharamkan kedoliman bagi diri Allah itu, maka Allah enggak akan fala tudzlamuna fatil. Allah enggak akan mendolimi kita semuanya. Fala tadzalamu, janganlah kalian mendolimi. Diri sendiri aja kan nggak boleh didolimi. Alih-alih mau mendolimi orang lain, diri sendiri itu kan nggak boleh. Tadi saya contoh paling ringan aja, nggak boleh mendolimi mata. Mata ada hak untuk istirahat. Tidurkan mata itu. Ya. Fisik ini ada haknya. Jangan didolimi fisik itu. Ada hak dia kapan istirahat, kapan dia beribadah. Tepatkan waktunya itu. Karena kedoliman tadi nggak terasa, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, malah naudzubillah menjadi sebuah habit gitu kan, hilang sudah. Penutupnya semakin tebal Bapak Ibu. Kalau sudah penutupnya semakin tebal, cahaya kebaikan nggak bisa masuk. Bahasa saya, mau ditalkin oleh 100 ustadz pun dia akan jenggelek, nggak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mau dinasihati dengan sekian banyak orang pun tidak akan bisa dia terima. Kalaupun toh dia hadir di majelis ilmu, tertutup cahaya ilmu itu. Kalaupun dia kemudian sholat,
tidaklah dia sholat kecuali hanya sebuah gerakan. Kalau dia membaca Al-Quran, tidaklah dia membaca Al-Quran kecuali hanya sampai ke tenggorokan. Kalaupun dia puasa, tidaklah dia berpuasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kalaupun dia bersedekah, tidaklah dia bersedekah kecuali dengan riya dan sum'ah. Itu kalau sudah sampai pada unsur cahaya kebenaran ditutup. Nah, setelah ini PR-nya adalah mari kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, supaya apa? Supaya Allah betul-betul menghilangkan mawani dalam diri kita. Allah menghilangkan mawani pencegah, penghalang setiap kebaikan yang harusnya Allah berikan kepada kita, ya, betul-betul dibuka sama Allah sehingga kita menjadi insan-insan yang baik, insan-insan yang solih. Dalam kemuhammadiyahan betul-betul kita bisa mewarisi berkegiatan Muhammadiyah dengan baik, ya. Betul-betul bisa mewarisi keilmuan-keilmuan apa yang diberikan oleh guru-guru kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dalam kesempatan ini Allah betul-betul memberikan kepada kita hidayah, ya. Dan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bismillah, dengan ketakwaan Allah akan ngajari, dengan ilmu yang kita dapat semoga menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.